Selamat siang Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang selama 1 minggu ini mengalami keajaiban, kebaikan Tuhan. Boleh mengangkat tangan tinggi. Haleluya. Oleh sebab itu kita datang siang hari ini dengan penuh ucapan syukur karena kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang setuju sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dan kita memulai ibadah kita dengan doa. Kami bersyukur Tuhan sebab kami mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Hari demi hari Tuhan tolong setiap kami. Tuhan lindungi kami, bahkan Tuhan menyertai setiap kami. Kami berterima kasih Bapa. Oleh sebab itu siang hari ini Tuhan kami membawa ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami, ekspresi kami berterima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa. Kau melawat setiap umat-Mu, baik yang hadir secara offline di gedung ibadah maupun yang mengikuti secara online. Kami percaya semua kami dijamah oleh Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyembah Engkau. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mau dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memuaskanku. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Sebab kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja, segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian, pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat
damai sejahtera, ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Kami masuk di dalam hadirat-Mu siang hari ini Tuhan. Kami percaya ada damai sejahtera, kekuatan yang Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Iman kekuatan dalam hadiratnya ku temukan kasih. Mari mengangkat tangan katakan, dalam hadiratnya bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kami temukan kasih-Mu Tuhan, sebab setiap kami memerlukan Engkau Tuhan. Iman, kekuatan. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku, katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, dalam hadiratnya rasa bahagia. Tuhan, dalam hadiratnya ada damai. Kami minta Tuhan, ada kekuatan yang dipulihkan. Ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Tepuk tangan panjang buat Tuhan kita. Oh, kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami temukan pribadi-Mu yang adalah sumber segalanya. Haleluya. Oh, syaralalalabase. Kami cari wajah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami menyembah
Sambil membuka kedua tangan Bapak Ibu Saudara siang hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk siang hari ini kita ketemu dengan Tuhan pribadi yang agung itu di dalam hadirat-Nya yang mulia. Saya percaya siang hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara. Kita datang dengan iman dan percaya. Sebab bagi orang-orang yang meminta Dia yang akan mendapatkan, bagi orang-orang yang mencari Dia akan menemukan, bagi orang yang mengetuk pintu-pintu akan dibukakan baginya. Oh, kami mencari Engkau dengan segenap hati kami. Oh, ya la 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 ba. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Syara la 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 bara 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 la bara. Shkarala barala 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 barala. Oh, ini setiap kami Tuhan, kami mencari Engkau, kami memuji nama-Mu yang kudus. Haleluya. Shkababa karala bata karala barala 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 barala. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. I worship You. Katakan, oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Oh God.
kami percaya kami adalah orang-orang yang berkemenangan karena kami dituntun oleh Tuhan yang luar biasa. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa katakan kiri kanan, katakan kamu orang-orang yang berkemenangan. Yes, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Orang-orang yang berkemenangan katakan amin. Woo. Semua bertepuk tangan tinggi-tinggi. Sebab kita punya Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Woo. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama mengangkat kedua tangan katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan semua. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan hanya Kau. Hanya mari sama-sama kita melambaikan tangan tinggi-tinggi buat Tuhan yang ajaib. Yang di atas, yang di bawah sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, oh oh, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Semua bertepuk tangan seirama dengan saya. Yesus Raja mulia. Bagi Dia segala hormat. Sama-sama angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dengan iman percaya kami katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Bersama-sama katakan, Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau katakan, seberat apapun beban yang kita pikul saat ini, itu tidak mengurangi kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Ya. Mari sama-sama kita sambut Dia sekali lagi dengan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hanya Engkau yang layak dipercaya. Kami tahu Tuhan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Mari sekali lagi kita katakan, kami percaya.
kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Oh, your presence come, your will be done. Your presence come, your will be done. Kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi. Roh-Mu bekerja siang ini. Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bergerak di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Membebaskan yang terbelenggu, menghiburkan yang susah, menyembuhkan yang sakit. Oh, pulihkan. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Yes, my Lord. Hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dan aku percaya siang hari ini Engkau bekerja luar biasa. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah, yang selalu bekerja lebih dari ekspektasi kami. Allah yang selalu ketika kami berdoa memberikan lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Dan itu terjadi Tuhan. Itu terjadi Tuhan. Dan aku percaya siang hari ini roh hikmat dan wahyu turun atas jemaat-Mu, atas umat-Mu. Sehingga ketika firman ini disampaikan, Engkau berbicara Tuhan, supaya jemaat-Mu menangkap setiap apapun yang Engkau kehendaki dalam hidupnya. Dan aku percaya firman itu, rema itu jadi daging dalam hidup jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan doaku siang hari ini, berkat yang terbaik Engkau berikan buat umat-Mu. Berkat yang terbaik, aku doa pada siang hari ini, berkat yang terbaik akan mereka terima. Mereka pulang tidak seperti mereka datang. Mereka pulang membawa kesembuhan. Jemaat-Mu pulang membawa kelepasan. Jemaat-Mu pulang membawa Tuhan, berkat rohani. Siang hari ini di dalam nama Yesus. Berfirmanlah, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dan aku percaya ketika firman-Mu disampaikan, kami percaya firman-Mu memerdekakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Ya. Hawanya hawa liburan Bapak Ibu ya. Karena kita sudah berlibur hampir setengah minggu
mulai hari Rabu, touring gitu kan, Kamis masih sambung libur, Jumat libur lagi, dan hawanya memang hawanya libur, apalagi dingin Bapak Saudara. Nah, bulan lalu saya menyampaikan bagaimana bahwa Yesus itu waktu ngajar itu tidak sama seperti ahli Taurat. Pada waktu Yesus ngajar ada kuasa Tuhan, ada kuasa Allah yang disampaikan sehingga terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan. Yang ngerti dan setuju katakan amin. Itu ada di kitab Matius. Coba kita review kitab Matius 7 ayat 29. Waktu yang lalu ada teman hamba Tuhan chat saya WA. Saya kenalnya juga dari Pak Robinson, Pak Paulus Lau gitu kan. Dulu nggak kenal sama saya, terus kadang sering chat. Dia tanya begini, Pak Yafet, aku mau tanya ya. Menurut Pak Yafet, kenapa kok hamba-hamba Tuhan sekarang itu yang sering diberitakan itu PB itu perjanjian baru? Saya jawab, simpel saja Pak, karena perjanjian baru itu mencatat apapun semua yang sudah Yesus lakukan. Setuju katakan amin. Saudara, catat perjanjian baru mencatat semua apa yang Yesus sudah lakukan. Dan saya percaya senternya Alkitab kita adalah Yesus Kristus. Amin. Nah, Matius 7 ayat 29 berkata begini, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, kita buka sekarang Markus 1 ayat 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Mereka itu ya jemaat, ya orang-orang Yahudi. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi waktu Yesus ngajar itu ada bedanya. Yang amin hanya beberapa orang gitu kan. Jadi waktu Yesus ngajar ada bedanya, ada kuasa yang dialirkan. Bapak Saudara, saya selalu bilang selama apapun yang kita kerjakan, apapun yang Yesus kerjakan Bapak Saudara di muka bumi ini, ketika kita menyampaikan, saya percaya kita ini semua murid Yesus. Amin. Yesus bilang di Matius 28, maka itu pergi jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka, ajar mereka, ya jadikan mereka murid. Amin. Pesannya Yesus jadikan mereka murid. Bukan jadikan mereka pengikut. Bukan jadikan mereka followers. Tapi jadikan mereka murid. Pak Robinson minggu yang lalu berkata bahwa murid itu dilatih. Yang setuju katakan amin. Murid itu diajari, dipelajari, dilatih. Nah, Bapak Saudara, Markus mencatat bahwa mereka takjub mendengar pengajaran sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli Taurat, beda. Ahli Taurat hanya ngomong, hanya khotbah, nggak ada kuasa. Saya percaya setiap orang, setiap hamba Tuhan atau siapapun Anda dan saya, ketika Anda mengajar di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya ada kuasa yang dialirkan. Amin. Dan saya percaya orang-orang murid-murid Yesus, makanya Injil itu empat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kata-kata yang sama, apa yang ditulis Matius 7 ayat 28 ditulis oleh Markus di Markus 1 ayat 22. Ya Saudara. Nah, Markus itu muridnya Yesus. Markus muridnya siapa? Ini 4 orang ini dulu jalan bareng-bareng sama Yesus. Makanya dikatakan ini Injil sinopsis, Injil sinoptik, yang dimana apa yang dicatat di Matius dicatat juga di Markus. Injil apa Bapak Ibu? Sinoptik. Injil sinoptik itu apa? Kalau ditanya supaya tahu. Apa yang dicatat di 4 kitab ini ternyata sama. Kenapa sama? Karena mereka jalan bareng dengan Yesus. Mereka murid, mereka diajari Yesus, mereka dilatih Yesus. Dan mereka menjadi saksi bahwa Yesus mengajar, gak hanya omong tok. Yesus mengajar, ada kuasa.
Amin Bapak Ibu. Ada kuasa. Anda lihat bahwa ya semua yang Yesus lakukan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus paling banyak ngelakuin kesembuhan. Loh, Bapak Saudara, coba buka nih Markus 1. Langsung aja deh, ayat 34. Sama-sama, 2-3. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam. Berapa macam? Bermacam-macam, berarti lebih dari satu macam. Dan mengusir banyak setan. Bapak Saudara, ia tidak memperbolehkan apa Bapak Ibu? Setan-setan itu berbicara, ngomong. Sebab setan itu mengenal Yesus. Menengahi kan gitu kan. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Bapak Saudara, saya percaya apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini, bagi saya pribadi itu apa ya, amazing gitu kan. Seperti yang doa saya tadi, waktu saya minta A, Tuhan itu kasihnya E gitu saudara. Luar biasa. Maka saya percaya hatinya Yesus itu, saya selalu berkata semua itu it's all about talk heart. Semua bicara tentang, balik lagi tentang hati. Yang setuju katakan amin. Waktu hati Anda itu penuh dengan belas kasihan Tuhan, hati Anda itu miliki hati yang baik. Saya percaya waktu Anda doa A, Tuhan bisa kasih C. Amin. Kok dilarang doa gitu kan. Padahal saya hari ini mau ngajar tentang kuasa Bapak Saudara. Ya gak apa-apa ya, sedikit tentang doa aja. Tadi pujiannya tentang doa. Saya percaya Bapak Ibu gini, semua yang didoakan hasilnya beda. Ini penting, saudara catat. Semua yang didoakan hasilnya beda. Pekerjaan yang didoakan hasilnya beda. Keluarga yang didoakan hasilnya beda. Anak-anak yang didoakan hasilnya beda. Yang setuju dan percaya katakan amin. Beda Bapak Saudara. Karena saya memulai pekerjaan Tuhan di tempat ini, saya nggak punya apa-apa Pak. Nggak ada yang modali. Modal saya doa Pak. Modal saya doa Bu. Ini nyimpang doa yuk. Saya percaya gini, doa itu kita sedang mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih daripada kekuatan kita. Ada kekuatan yang besar. Berarti doa itu juga begini, kita menyerahkan supaya apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendaknya. Amin. Beda Pak Bu. Beda. Semua yang didoakan hasilnya luar biasa. Maka Rasul Paulus berkata gini, tetaplah berdoa. Anda doa aja terus. Belum dijawab, 2 tahun doa terus. Saya doa buat kakak saya, belum dijawab 25 tahun. Sampai hari ini saya berdoa. Saya percaya apa yang saya doakan Tuhan pasti jawab. Kan saya tahu ketika saya berdoa, saya menyerahkan itu semua pada kehendak Tuhan. Saya menyerahkan apa yang saya minta. Makanya Ibrani bilang begini, waktu kita doa, kita itu hampiri Tuhan. Saudara tahu Anda kunci hampiri Tuhan itu simple. Hampiri dia dengan kepercayaan. Kalau Anda datang sama Tuhan sudah gak percaya, ya wes yuk. Datang sama Tuhan itu percaya saja. Percaya pasti terjadi. Amin. Dan saya percaya 25 tahun belum dijawab. Pray without ceasing, Rasul Paulus bilang. Berdoa tanpa henti. Saya percaya doa itu mengandung unsur ketekunan. Doa kalau dijawab wah
ngondok ngambek sama Tuhan. Tuhan nggak mau jawab. Mazmur 37 ayat 34, Bos. Nantikanlah Tuhan, apa? Dan tetap ikutilah jalannya. Jadi kalau Anda doa, Bapak Saudara, Anda itu diajar Tuhan untuk sabar untuk menunggu. Nantikan Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, tetap ikuti jalan Tuhan. Jangan Pemasmur bilang nih, maka ia akan mengangkat apa? Engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat apa? Ya, nantikan Tuhan, tetap ikuti jalannya. Setahun belum dijawab, tunggu saja. 2 tahun belum dijawab, 3 tahun belum dijawab, masih tetap mau doa? 4 tahun belum dijawab, Jarno. 5 tahun belum dijawab, nantikan Tuhan, tetap ikutilah jalannya. Nantikan saja. Saya percaya waktu hari pertama Anda sudah berdoa, Tuhan sudah dengar. Amin. Tuhan sudah dengar. Hari ini apapun yang menjadi pergumulan saudara, keluarga kah, keuangan kah, finansial kah, apalagi pekerjaan, pelayanan, nantikan Tuhan, tetap ikuti jalannya. Amin. Ya saya percaya ini ada hubungannya gitu kan. Walaupun saya percaya ini tiba-tiba Tuhan mau, tapi saya percaya ini ada hubungannya, Bapak Saudara. Karena saya percaya begini, seorang hamba Tuhan, John Avancini, saudara catat, carilah googling. Dia pernah bilang begini, dia pernah dilihatkan bahwa di surga itu banyak ruangan, Bapak Saudara. Dan di ruangan-ruangan itu ada banyak pintu. Dan itu ruangan-ruangan itu ada dia lihat tulisan gitu kan, financial, terus kesehatan, healthiness, terus family, rumah tangga. Itu banyak pintu-pintunya. Dan saya percaya dia bilang begini, ketika kita berdoa, satu pintu dibukakan. Ya, saya percaya dia bilang begini, itu kalau Anda buka, Anda harus punya kuncinya. Regina pernah khotbah tentang kunci gitu kan. Nah, kebanyakan kita itu anak-anak Tuhan pingin matangnya toh. Ya, pingin matangnya. Tapi Tuhan mau Anda bawa kunci, pegang kuncinya. Ketika Anda dihadapkan dengan masalah keuangan, Anda tahu ada kunci, Anda sudah punya kunci. Ketika Anda dihadapkan dengan masalah keluarga, duwe kunci gitu kan. Coba buka di Matius 23 ayat 13. Ikut khotbah kunci-kuncian jadi yang saya flowing aja saudara. Ini sudah berbelok Pak Robinson gitu kan. Flowingnya ya aku kan. Matius 23 ayat 13. Khotbah kuasa dan khotbah kunci. Sudah? Firman Tuhan bilang begini. Ini perkataan Yesus. Karena di Alkitab saya NKJV tulisannya merah. Yesus bilang begini, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Ya. Karena kamu menutup apa? Pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri enggak masuk dan kamu merintangi mereka. Yesus berkata, kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga. Ya. Jadi di surga itu banyak pintu. Saya percaya, kalau bagi saya, pengalaman saya pribadi, setiap pergumulan-pergumulan, ya Tuhan itu nggak pernah buat saya itu santai gitu kan, tenguk-tenguk ngonorek. Saat santai sedikit langsung dikasih pressing gitu kan. Saat santai sedikit kasih pressing. Ya kan? Saat santai sedikit
Ya pengennya santai-santai gitu kan. Jam 2 gitu, moro-moro kok koyo ana sing nangekno kan. Tak delok duduk bojoku gitu kan. Anda pernah ngalami gini? Siapa yang pernah ngalami gini? Pernah ya? Pak Cahyo pernah? Pengennya pintu, pengennya santai-santai. Moro-moro kok ana sing gugah gitu. Ya sudah Bapak Saudara, ngapain? Ya sembayang. Ya dekat Tuhan aja gitu kan. Ya ngrungokno lagu Kau Bapa yang setia gitu kan. Diam dalam hadiratmu gitu kan. Sekarang kan canggih gitu kan. Ya Bapak Saudara, nah pressing gitu kan. Tuhan itu ngasih saya pressing by pressing. Saya percaya Tuhan itu seperti Bapa yang selalu melatih anak-anaknya. Amin. Pergumulan iki mari ganti iki mari ganti iki. Tapi saya tahu, saya sudah punya kunci. Amin. Kita kalau sudah punya kunci, apapun yang dihadapkan dalam hidup saudara, Anda tahu, Anda sudah buka kunci, Anda punya. Amin. Kesembuhan. Beberapa waktu yang lalu sakit gitu kan. Saya tahu gitu, aku punya kunci gitu kan. Ya tengah malam itu kan. Setan terus bilang, mati kontino iki. Tak pateni, kamu tak bunuh, Fet. Selesai kamu hari ini. Tapi saya tahu, saya sudah punya kunci pintu kesembuhan. Ya memang Yesus ngajarin akulah pintu. Saya percaya semua di dalam Yesus. Kita ini ketika berada dalam Yesus, saya percaya kita diberikan pintu yang namanya, dibukakan pintu yang namanya pintu keselamatan. Amin. Tapi untuk masuk dalam hidup itu banyak pergumulan. Anda harus punya kunci. Amin. Anda yang bergumul dengan keluarga, dapatkan kuncinya. Anda mau tahu kuncinya? Sama-sama kita buka di Matius 16 ayat 17 sampai 19. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Saudara, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang menyatakan itu padamu. Pus NKJV ada Pus atau KJV. Matius 16 ayat 17. And Jesus answered and said unto him. Dan Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, blessed art thou, diberkatilah engkau Simon Barjona, for flesh and blood had not revealed. Sebab daging dan darah bukan yang menyatakan, bukan daging dan darah. Bapak Saudara, bahasa Indonesia padahal bilang apa? Bukan manusia yang menyatakannya. Bahasa Inggris bilang, for flesh and blood has not revealed you. Sebab daging dan darah bukan yang menyatakan kepadamu. But my Father who is in heaven, tetapi Bapakku yang di surga. Saudara, and also I say to you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you saudara? Keys. Kak K itu satu loh saudara. Keys. Aku berikan kepada kamu banyak kunci. Nangkep sampai sini? Nah, saudara, pelan-pelan aja, nggak usah bingung. Tadi Yesus ngomong sama orang Farisi, ya banyak pintu-pintu
di kerajaan surga. Makanya Yesus bilang sama Petrus, and I will give you unto thee the keys. Aku berikan kamu kunci. Bukan satu kunci, banyak kunci. Yang ngerti, yang setuju katakan amin. Bukan nanti saudara pulang langsung bawa kunci wake gitu. Enggak, saudara. Pak Gem, aku kudu nggawa kunci. Kunci sepeda, kunci lemari gitu kan. Enggak, saudara. Bukan itu maksudnya. Saya percaya kalau Anda punya satu kunci, pintu kesembuhan. Anda dihadapkan sakit, penyakit apapun, Anda tahu. Anda buka kunci, kesembuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu, dulu, sama-sama katakan dulu. Iya. Dulu itu ya kami namanya orang susah, ya kan? Ekonomi itu susah gitu kan. Susah-susah saya cek susah dulu. Ya. Benar ya Pak Cahyo, dulu itu makan ayam itu jarang gitu. Saiki kan CFC murah ya, Mayasi murah. Saudara, dulu makannya ya kecap, kerupuk, tempe tahu, sudah seneng. Ya, ditempati piring besi gitu loh, Rek. Ya. Setiap saya sakit ya namanya keluarga kami waktu itu ya memang raduwe ya. Ya Pak Dodi ya. Duwe atau raduwe ya Pak Dodi. Setiap saya sakit, ibu saya cuma tangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saya enggak lahir, kalau sekarang kan vaksin ini terakhir Anda akan divaksin semua, COVID gitu kan. Aku terlahir tanpa vaksin. Vaksinnya ibu saya bilang, darah Yesus. Setiap saya sakit, dia nggak punya uang untuk bawa ke dokter. Dia berdoa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dia tahu kalau sakit kuncinya dia sudah pegang. Dan saya percaya on the blood of the Jesus, darah Yesus berkuasa menyembuhkan saudara dan saya. Kalau Anda sakit, saudara doa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Kalau Anda sakit, Anda cari dokter dulu atau cari Yesus dulu? Atau cari obat dulu? Anda nyambung gak sih dengan apa yang saya khotbahkan? Kayaknya di Kul kemarin Pak Umpre saksi luar biasa ya. Anaknya itu lahir ya Pak. Itu gak ada langit-langitnya tahu Bapak ya. Kanker atau tumor ya. Pak Umpre saksi waktu di Kul, makanya Anda yang belum ikut Kul. Amin. Itu kesaksian luar biasa gitu. Pak Umpre bilang gak duit-duit, gambar rumah sakit apapun gak punya. Tapi dia doa, saudara, tanpa operasi, tanpa tindakan dokter, dia wis masuk rumah sakit Pak ya. Beliau berkata, tumornya hilang. Hilang Pak. Apa? Dioperasi. Yang bawah dioperasi. Oh, yang bawah tidak dioperasi, tapi sembuh. Oh, sembuh. Nggak saudara, karena pegang kunci. Pegang kunci. Makanya waktu ibu saya sakit, waktu itu kita kan sakit semua nih gitu kan. Di luar wis info COVID gitu kan, GBI pakai sampai tutup kena COVID KB gitu kan. Sampai mati KB gitu kan. Saudara, apa meneh wis elek-elek lah, ya kan. Saya percaya saya punya kunci, saya pegang kunci. Yesus bilang, I will build my church. Aku mendirikan jemaatku, alam maut gak bisa menguasainya. Saya bilang, aku pegang kunci. Kunci kesembuhan. Kunci terobosan keuangan.
Saya percaya ini mukanya kayaknya muka perlu terobosan semua ini. Saya bisa lihat muka penuh terobosan semua ini. Perlu terobosan. Percaya kalau Anda pegang kunci, terjadi terobosan. Benar. Yang penting pegang kunci, sama-sama katakan yang penting pegang kunci. Nah ya Pak Cahyo. Pak Santo nggak bisa masuk gereja ini kalau nggak ambil kunci di rumah saya. Setelah ambil kunci dia bisa buka. Amin. Waktu ibu saya sakit, saya ganti doa. Tak doain. Biyen aku didoain, wingi tak doain. Ada kuasa dalam darahnya. Kakak saya karena telepon, Fet, doain ibu gitu kan. Ya ibu sepuh, sudah tua gitu kan. Ya wis gitu kan. Yesus, Yesus dokterku yang baik. Lagu lawas-lawas gak apa-apa saudara. Dokter dunia tak sama dia. Bu Supina sakit, Tuhan sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Simple. Amin. Nyanyi bilurnya sungguh heran. Kurang lahir paling. Bilurnya membawa kesembuhan. Sama-sama katakan, asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Amin. Sebab waktu dia melayani, hobinya nyembuhin orang. Amin. Saudara lihat di Markus. Setiap ada yang lemah, Yesus datang. Setiap ada yang sakit, Yesus datang. Makanya ketika Yesus tanya, menurut kamu Petrus siapa aku? Petrus dapat kunci. Amin. Dia bilang bukan kamu, bukan manusia yang menyatakan. Not flesh and blood. Bukan darah dan daging yang menyatakan. Amin. Yang butuh jodoh, angkat tangan. Yang sudah mepet-mepet 30 lebih lah. Jangan izin, angkat tangan. Loh, ojo izin ini. Yang butuh jodoh. Ojo wis duwe bojo, angkat tangan mana Pak Parno? Yang butuh jodoh. Loh ya toh. Ya, jangan kan bukan tulang rusuk disikat aja ya. Benar saudara, percaya kalau Anda punya kunci, Tuhan bilang kalau wis tak dobrak aja nggak iso gitu, acur Anda gitu. Tuhan bilang kalau aku yang nutup nggak ada yang bisa buka, tapi kalau aku yang sudah buka nggak ada yang bisa nutup. Amin. Makanya doaku, ya saudara semua punya kunci. Hadapi pergumulan keuangan, pergumulan kesehatan, pergumulan rumah tangga, pergumulan demi pergumulan lah. Saya percaya Anda punya kunci. Matius 16 ayat 17. Bukan manusia yang menyatakan kepadamu, ya, melainkan Bapakku yang di surga. Saya percaya hari itu Petrus terima pewahyuan. Amin. Petrus terima pewahyuan. Saya percaya pewahyuan tidak bisa muncul dari darah dan daging. Yang ketiga setuju katakan amin. Saya percaya setiap pergumulan demi pergumulan kuncinya cuma satu, Bapak Saudara. Anda perlu pewahyuan. Dan pewahyuan dari mana? Dari firman. Amin. Sebab saya percaya waktu firman itu bukan logos tertulis, tapi rema itu jadi daging maksud saya, terjadi mujizat gitu kan. Amin. Mungkin sudah berkata, Pak kok keuanganku ngene-ngene ae, persoalanku yo ngene tambah ngel gitu kan, pekerjaanku ngene-ngene ae.
Anda perlu rema. Anda perlu sesuatu yang diwahyukan. Amin. Supaya seperti Petrus mendapatkan, bukan daging dan darah Petrus yang menyatakannya, tapi Bapakku yang di surga. Amin. Makanya Anda kalau datang ke gereja, Bapak Saudara, Anda doa, Tuhan mau bicara apa sama aku hari ini? Amin. Tuhan, kehendak-Mu apa untuk aku lakukan? Yang setuju yang ngerti katakan amin. Saudara kan pasti punya pergumulan toh. Sing iki duwe pergumulan keuangan, pergumulan kesehatan. Saudara datang ke sini, saudara tanya Tuhan mau apa? Amin Bapak Ibu. Saya percaya apapun pergumulan yang saudara alami hari ini, kalau saudara terima revelation, saudara terima rema, itu berarti saudara terima kunci. Amin. Efesus 1 ayat 15 sampai 19. Ayat 15. Paulus bilang begini, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus, dan Bapak Saudara, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Rasul Paulus menyatakan betapa hebat kuasanya, betapa kayanya. Amin. Anda nggak perlu ragu gitu kan. Betapa hebat kuasanya, betapa kayanya. Minggu lalu Pak Robinson berkata, sekarang itu lebih takut orang itu ketika diajari tentang, yaitu tadi, diberkati, ketika diajari tentang mengalami Tuhan, ketika diajari tentang divine healing, dikatakan sesat Bapak Saudara. Memang saya lihat YouTube ya, ini tambah kak akhir zaman ini Saudara. Tapi Alkitab kan ngajar, Yesus pun sendiri dalam apapun yang dilakukan dalam 4 Injil, Dia selalu menyembuhkan orang. Amin. Ketika yang lemah, Dia sembuhkan. Paulus minta supaya, saya percaya apa yang ditulis untuk jemaat Efesus. Ketika firman Tuhan ini ditulis dan kita baca, ini pun pesan yang sama buat Anda dan saya. Doanya Paulus supaya Anda dan saya diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya percaya kalau Anda mengenal Tuhan, itu rema. Anda dapat rema dalam setiap, dapat kunci teng. Karena lucu Bapak Saudara, saya ini ngalami masalah yang terjadi kemarin. Tak pikir kok bisa sama gitu kan. Timingnya sama dengan apa yang kami alami hari ini. Ya, memang rasanya pressing gitu. Setan ngomong, ini kan. Pencuri itu kan hanya datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Intimidasi. Nanti begini. Nanti keluargamu begini. Tapi ya itu tadi, saya ingat gitu kan. Beberapa tahun yang lalu Tuhan yang sama sudah melepaskan saya. Saya percaya Tuhan yang sama juga melepaskan saya dari pergumulan saya hari ini. Dan saya bilang, kunci wis tak pegang. Ya memang ikut Tuhan itu Pak Cahyo. Seorang hamba Tuhan pernah bilang begini, ngeri-ngeri sedep.
Ya, tapi bagi saya ngeri. Ngeri loh. Rasanya gitu kan. Paling mbak iso cuma nyanyi gini, kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan untuk kebaikanku, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, tenang di dalam jalanmu. Saya percaya, memang Yesus pernah ngomong kan, kepadamu kuberikan kunci Daud. Daud itu punya kunci, Bapak Saudara. Dihadapkan dengan pergumulan apa saja, saudara lihat, Daud menang. Karena orang ini revelation-nya kuat, roh hikmat dan wahyunya kuat. Betul yuk? Keluarganya ditawan Amalek, semua ditawan Amalek. Hadapi Goliat, hadapi orang ini revelation-nya kuat. Betul kan? Dia bilang kalau dulu cakar singa dan cakar beruang dia lepaskan. Saya percaya dari Goliat dia pasti lepaskan. Karena Daud tahu dia punya kunci. Amin. Saya percaya makanya Anda kalau baca firman jangan asal baca saja. Minta Tuhan, remahkan Tuhan. Supaya firman-Mu ini hidup. Jadi daging. Amin. Kalau saudara ketemu reman, deng. Main apa itu yuk? Lagu kuwi mana bahasa kemarin? Turun 1. Saat ku lemah, hampir tak berdaya. Ada teksnya ya? Tolong cat. Itu bener loh Bapak Ibu, jiwa itu pengennya lemah gitu kan. Bener loh Rek, kamu sehamba-hamba Tuhan ini luar biasa gitu. Lemah juga kamu ya. Ya dulu Regina pertama kali keluar dari kapal api nyembayangi anak Pak Andi itu lumpuh total Bapak Ibu. Didoain dia seminggu tangi gitu kan. Betul ya? Lo itu gak bisa dipungkiri Rek. Saat ku lemah, hampir tak berdaya. Saat ku hancur, berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah. Dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Ini lagu buat saya berarti banget.
belum pernah saya sharingkan. Tak sharing no gak apa-apa yang ya. Waktu aku pas tunangan gak sidorek gitu kan. Aku nyanyi lagu iki Bapak Saudara. Saya sudah hancur berkeping-keping gitu kan. Ya benar kan? Saya sudah gak mau jadi hamba Tuhan. Saya lari ke Bandung, saya jualan dengan Pak Joni. Ya kerja lah. Saya kerja pokoknya bagianku tak laku no. Aku gak ngerti lagi Tuhan ke depanku bagaimana. Wis dodolan ae melok Joni ae. Gitu kan. Tapi lagu ini bagus itu kan. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna. Katakan, dan selesai di hidup. Noleo bilang kanan kiri, pasti selesai kok. Kita berikan tepuk tangan buat. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Selalu sempurna dan selesai kok. Selesai kok. Tuhan kalau nyelesain selesai. Gak ono embel-embele yuk. Selesai. Setelah selesai ketemu. Loh iya toh, saudara, selesai. Makanya saudara nggak perlu kecewa gitu kan, apa menyesali nasib. Lapo oleh wong iki biyen yo. Ya. Ada orang saudara ya. Sing diceritakno iku wae gitu kan. Aku ini wong iki ya apa aku bilang saudara. Hei, iku lek dadi bojomu itu yang terbaik buat kamu. Kenapa golek model apa maneh gitu kan. Ya kan, dia bilang wis elek, wis ngene, wis buta gitu kan, karena untune gitu kan. Saudara, itu bilang yang terbaik daripada Tuhan. Lah ya toh. Kamu mau memungkiri apa lagi gitu kan, tukar tambah ya mis gak iso gitu kan. Dosa kan gitu kan, tukar tambah gitu saudara. Ya wis dijalani, itu wis jodohmu kok. Ya kan. Wis janji di hadapan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Janji ya wis dijalani sampai akhir, Bapak Saudara. Amin, Bapak Saudara. Minta revelation. Tuhan ngadepin ini, Tuhan maunya apa? Minta rema. Saya percaya kalau Anda dapat rema, Anda dapat kunci. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pasti kok masalah kok ono kunci ini gitu kan. Karen aja bilang sering kali pasti kok. Iya kan? Ya yang ya. Karen bilang pasti kok. Ya. Kalau Anda pegang kunci enak. Ngalami trouble lagi, bergumul lagi. Percaya. Ya tadi, diam di sisi Tuhan. Diam di kaki Tuhan. Minta revelation. Dekat Yesus. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kau kemenanganku, semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Sembah Tuhan. Renungkan sejenak firman Tuhan ini. Selalu sempurna dan selesai kata Tuhan. Haleluya.
Oh, aku berdoa roh hikmat dan wahyu turun. Tuhan, berikan roh hikmat dan wahyu supaya jemaat-Mu menangkap firman Tuhan pada siang hari ini. Ulangan 33 ayat 3. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus, di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Tangkap firman Tuhan pada siang hari ini. Tangkap firman Tuhan. Anda jangan pulang hanya lalu saja. Anda doa pada siang hari ini. Wahyukan Tuhan. Sehingga saudara tahu, ketika saudara menghadapi perkara yang sama, Anda sudah punya kunci. Anda menghadapi pergumulan dengan kesehatan siang hari ini, Anda sudah punya kunci. Anda menghadapi pergumulan tentang ekonomi, Anda menghadapi pergumulan tentang apapun ya siang hari ini, engkau sudah punya kunci. Seperti Daud berkata, kalau Tuhan bisa melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Dan di hadapan pergumulan lagi Daud, istri dan anaknya ditawan. Dia nggak punya jalan Bapak Ibu Saudara. Jalannya cuma satu pada waktu itu. Ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara yang hari ini mungkin saudara sudah mulai lemah. Kuatkan percayaanmu kepada Tuhan. Kuatkan. Dan minta rema. Minta rema siang hari ini. Oh rapatakasya. Engkau yang bergumul dengan anakmu mungkin. Engkau bergumul dengan keluargamu siang hari ini. Minta rema. Minta rema. Yes. Yes. Minta rema. Rapatakasya. Engkau yang siang hari ini kau datang dengan kebutuhan ataupun sesuatu yang sedang mendesak. Remakan Tuhan. Dan aku percaya seluruh umatmu, jemaatmu di tempat ini, wahyukan dirimu, berkati hidup mereka Tuhan. Berkati, 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 berkati. Engkau yang mulai sesek mungkin
Karena engkau dikejar-kejar, kapan? Ayo, kapan? Bayar, cepetan. Kalau enggak kamu. Dalam nama Yesus. 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 Tuhan yang sama, Tuhan yang sama, Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang sudah tolong saudara kemarin akan menolong Anda pada hari ini dan saya juga. Tuhan. Pasti selesai kok pergumulanmu. Sebab firman Tuhan berkata tidak pernah dibiarkan orang benar itu goyah. Jesus, haleluya. Haleluya. Jesus. Anda yang di rumah menyaksikan ibadah ini secara online, Anda yang mungkin sedang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Tuhan, aku berdoa buat jemaat menyaksikan secara online. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Karena beberapa waktu yang lalu saudara, saya ini ditelepon oleh beberapa banyak orang yang kena COVID gitu kan. Dan ketika saya doakan sembuh semuanya, gak ada yang mati. Sembuh, mereka semua disembuhkan. Padahal ada yang sudah masuk ICU berat saudara. Saya doa sembuh. Dalam nama Yesus. Apapun penyakitmu, semua jemaat yang menyaksikan secara online ibadah ini, kuasa darah Yesus menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan selama Injil ini diberitakan, tanda mujizat dan ajaib menyertai. Dalam nama Yesus. Dan aku percaya Tuhan akan terjadi banyak mujizat di tempat ini. Akan banyak terjadi Tuhan, Kau datangkan jiwa-jiwa yang baru di tempat ini. Amin. Dan aku percaya sebab kami tahu firman-Mu diberitakan, Injil Yesus Kristus diberitakan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dan ketika Yesus diberitakan, nama-Mu menarik banyak orang untuk datang kepadamu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Si Tuhan. Adakah saudara yang siang hari ini datang gak enak badan, atau bukan gak enak badan ya apa? Maksudnya sakit gitu kan. Anggota tubuh, ada yang tubuh yang agak sakit gitu kan. Sebelah mana Pak? Sudah sembuh? Enakan? Apa Pak? Lumayan. Pulang hari ini gak lumayan Pak, waras Pak. Loh iya toh saudara. Amin. Saya percaya ini hatinya Yesus, menyembuhkan, memberkati. Ya. Kalau kemarin disembuhkan, hari ini ya disembuhkan. Amin. Wis lumayan Pak Mutago ya. Berarti lumayan itu wis 80% Pak ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama doa. Bapa, siang hari ini aku percaya umat-Mu yang mengalami Engkau pada siang hari ini, yang duduk dan menangkap firman-Mu, menangkap rema, pewahyuan, kami percaya
mereka dilepaskan, mereka pegang kunci. Aku percaya yang mengalami sakit, pergumulan sakit penyakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan dengan keluarga, aku percaya mereka akan bisa menyelesaikan karena mereka pegang kunci. Engkau wahyukan dirimu. Dan aku percaya Tuhan, yang mengalami saat ini butuh Tuhan terobosan finansial, aku berdoa di dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Aku percaya kami tidak akan mengalami pergumulan yang sama terus. Kami percaya ada breakthrough keuangan atas jemaatmu. Jemaat GBI Pakis, aku berdoa engkau diberkati Tuhan. Keuanganmu diberkati Tuhan. Engkau bukakan pintu Tuhan. Dan aku percaya sehingga keuangan mereka akan berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat siang hari ini. Kami percaya, kami disegarkan, kami dipulihkan, kami akan pulang tidak seperti kami datang. Kami akan pulang membawa kesembuhan, membawa jawaban. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan kita akan akhiri ibadah kita dengan sukacita. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau yang layak. Mari melambaikan tangan tinggi-tinggi, bersama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Dia sumber kemenangan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sorak-sorai buat Tuhan kita, Raja kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, gimana tadi firman-Nya memberkati? Terima kasih, memang Tuhan kita luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau berikan firman yang luar biasa untuk jemaat GBI Pakis. Kami berdoa Tuhan, biar semua jemaat GBI Pakis menerima berkat-Mu dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa
dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus